Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga GKJW Waru yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya di dalam kehidupan kita hari per hari. Terlebih Tuhan masih memberi kesempatan pada kita untuk membangun ibadah pada saat ini. Mari Bapak Ibu, ibadah lansia pada saat ini kita mulai. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan 2. Mari yang kung, yang ti, yang berbahagia, kita serahkan sujud sembah kita pada saat ini ke dalam genggaman kuasa tangan Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak. Kebersamaan kami ibadah di Yosua pada saat ini, perkenankan kami serahkan seutuhnya di dalam kekuatan, di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus mewarnai senantiasa hidup dan kehidupan kami. Amin. Mari kembali kita puji dan muliakan nama Tuhan. Melalui Kidung Jemaat 10, kita pujikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat
kita akan mendengar, menggumulkan, merasakan dan menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita melakukannya, mari bersama-sama kita mohon pertolongan yang datang dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Sungguh bersyukur ya Tuhan kalau pada saat ini, setelah sekian lama kami merindukan, Engkau perkenankan kami membangun ibadat. Kau perkenankan kami bersama-sama bersekutu di dalam nama-Mu. Kami yakin dan percaya semua hanya karena kehendak Tuhan atas kami. Untuk itu perkenankan ya Tuhan, kami juga rindu mendengar kehendak-Mu di tengah ibadat kami pada saat ini, melalui pembacaan, pergumulan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mampu merenungkannya, dan pada saatnya Engkau mampukan pula di usia kami yang sudah senja untuk mewujudkan kebenaran firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berserah seutuhnya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan, dengan penuh percayakan pertolongan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan bacaan kita dari Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21 sampai 32. Pembacaan firman ini akan dilakukan oleh Ibu Murwani Yusa. Dipersilahkan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas bab 15 ayat 21 sampai ke 32. Demikian firman Tuhan. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka-cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak lagi mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Terima kasih. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berbahagia kita boleh mendengar, menggumulkan, merasakan, dan menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 52, baitnya yang pertama dan yang kedua.
Yangkung Yangti yang berbahagia, dalam kehidupan kita orientasinya biasanya orang ingin memiliki. Ukuran hidup yang berhasil itu apabila sudah memiliki. Dan sejatinya kalau ukuran itu dipakai, kita para lansia ini sudah pada titik itu. Karena ketika masih muda kepingin punya mainan, atau ketika masih anak-anak pengen punya mainan, kita pernah memiliki mainan itu walaupun dalam bentuk sederhana sesuai dengan zaman kita dulu. Kemudian kepingin sekolah, memiliki ijazah, semuanya sudah kita perjuangkan menurut keberadaan kita masing-masing. Yang kemudian kita ingin memiliki pekerjaan, Tuhan juga sudah memberikannya dengan segala bentuknya. Dan pada saatnya juga kita pernah ingin memiliki suami atau istri, pasangan hidup, Tuhan juga sudah memberikannya. Dan ketika kita memohon supaya ada momongan di tengah keluarga kita, bagaimanapun caranya, Tuhan juga sudah memberikannya. Mungkin doanya dinaikkan lagi, kepingin punya rumah, memiliki rumah, Tuhan juga sudah memberikannya. Walaupun bisa jadi rumah itu rumah kontrakan atau rumah warisan. Tapi Tuhan sudah memberikannya. Mungkin juga lagi pengen memiliki cucu, Tuhan juga sudah memberikannya. Artinya kalau kita berefleksi ulang, kalau orientasi kehidupan itu adalah memiliki, maka sebagai para sepuh lansia kita sudah memiliki banyak hal. Kita sudah memiliki banyak sekali apa yang menjadi ukuran untuk dimiliki. Namun Yangkung Yangti yang dikasihi oleh Allah, apakah memang betul bahwa orientasi hidup itu adalah memiliki? Sehingga ada perlu perjuangan yang sedemikian rupa untuk bisa memiliki. Walaupun hasrat dan keinginan memiliki itu tak pernah dipuaskan, tak pernah terpuaskan. Kita mungkin memohon memiliki sesuatu, ketika sesuatu telah diberikan oleh Tuhan, lewat berbagai hal, kita pasti ada keinginan untuk memiliki yang lebih lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudara yang kekasih, rupanya dalam kehidupan kita, itu orientasi memiliki itu bukan satu-satunya yang menjadi kebutuhan kehidupan kita. Ada sisi yang lain yang sering kita lupakan, namun sejatinya itu sangat mendasar dalam kehidupan kita, yaitu adanya keinginan untuk dimiliki. Ada keinginan untuk dimiliki. Kalau tadi memiliki, kadang-kadang kita karena terlalu mengejar yang memiliki, kita lupa seolah tidak membutuhkan bahwa kita pun juga ingin dimiliki oleh orang yang lain. Nah, ada sebuah ilustrasi Bapak sekalian, Yangkung Yangti, ada seorang anak yang tinggal di panti. Dan nun sewu, anak ini buta, anak yatim piatu yang tinggal di panti dan buta, sehingga tidak ada yang mau memungut anak ini, mengambil anak. Ya. Sementara mungkin teman-teman yang lain yang normal, mungkin tidak terlalu lama, yatim piatu di panti itu akan ada segera yang mengambil. Tetapi anak ini karena buta, tidak ada satupun orang tua angkat yang mau memungutnya atau mengasuhnya. Sehingga anak yang buta ini dia tidak bisa merasakan kasih sayang seorang ibu, ciuman seorang ibu, tidak bisa merasakan belahan seorang ayah. Sehingga anak ini tumbuh liar. Hatinya menjadi kosong, dia tidak bisa merasakan sesuatu yang seperti dirasakan oleh anak pada umumnya, sehingga di dalam diri anak ini ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang tidak ditemukan dalam hidupnya, dan benar-benar kemudian hatinya menjadi kosong, hidupnya orientasinya menjadi liar.
Yang Bapak Ibu sekalian dan saudara yang kekasih, perasaan memiliki dan dimiliki itu menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi kita sering hanya berorientasi kepada memiliki. Tapi dari kisah anak yang buta, dari ilustrasi tadi kita juga menjadi tahu, bukan hanya memiliki, tapi perasaan dimiliki itu juga menjadi penting dalam kehidupan kita. Dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus sejatinya juga mau berbicara tentang itu. Ada si bungsu dan juga ada si sulung, dua anak. Yang bungsu setelah melakukan kesalahan dan dosa yang besar, dia meminta warisannya dan kemudian menghabiskannya. Dia datang kepada orang tuanya. Dia tidak menempatkan diri sebagai seorang anak lagi, tetapi dia hanya memohon supaya dia dapat bekerja di rumah orang tuanya. Dia ingin menyamakan diri dengan hamba-hamba yang lain. Namun panjenengan tahu, di ayatnya yang ke-24 kalau kita perhatikan, dalam perumpamaan tadi sang ayah mengatakan, sebab anakku yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia yang telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukacita. Jadi ketika anak ini datang kepada bapaknya, bukan ingin menjadi anak lagi, dia hanya menempatkan, cukup menjadi hamba saja. Tetapi ayah ini tetap menyebut anak itu dengan anakku. Sementara si sulung protes. Panjenengan tahu persis cerita ini. Protes kalau adiknya yang hilang itu kemudian orang tuanya melakukan sesuatu yang sangat luar biasa untuk adiknya yang hilang. Kemudian mengatakan, aku sudah bersama-sama dengan engkau selama ini, engkau tidak memperlakukan seperti itu untukku. Di ayatnya yang ke-31 kalau panjenengan baca, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sama sebutannya, anakku. Artinya apa baik sekalian? Dua anak ini baik yang sulung maupun yang bungsu punya persoalan yang sama. Yang satu karena kenakalannya dia kembali hanya ingin menjadi hamba saja, menjadi budak, menjadi pesuruh di tengah keluarga ayahnya. Tetapi ayahnya tetap menempatkan anak itu sebagai anakku. Sementara si sulung dia tetap bersama-sama dengan orang tuanya, tapi dia tidak merasakan bahwa dia adalah anak. Dia tidak bisa merasakan kasih sayang ayahnya itu, bahwa dia tidak bisa merasakan bahwa dia milik ayahnya itu. Sehingga walaupun bersama-sama, dia tidak merasakan itu. Persoalannya sama. Ada tidak dimiliki. Yang bungsu jelas, karena sudah nakal dia kembali, tidak ingin menjadi anak lagi, tapi cuma membantu saja. Hanya sebagai pesuruh saja, menjadi hamba saja. Sementara yang sulung yang bersama-sama dengan orang tuanya, dia tidak merasakan bahwa dia menjadi bagian yang utuh dari keluarga itu. Nah, yang luar biasa, yang ti, dalam perumpamaan tadi, orang tua tetap mengatakan kepada yang bungsu, anakku, kepada yang sulung juga anakku. Artinya apa? Artinya apapun keadaannya, anak itu tetap anak dari bapaknya. Artinya bahwa Tuhan Yesus mau dalam perumpamaan mau mengatakan bahwa ayah itu adalah Allah. Dan anak bungsu maupun anak yang sulung itu adalah panjenengan dan saya. Kita. Artinya apapun persoalannya, ketika Allah telah menetapkan kita sebagai anak-anaknya, kita adalah miliknya, tidak ada yang mampu membatalkan, tidak ada yang mampu menghalangi. Allah tetap menempatkan panjenengan dan saya adalah miliknya. Nah, yang ti
Monggo kita berefleksi saat sekarang ini. Karena menurut pengalaman biasanya kalau sudah sepuh ini perasaan memiliki mungkin sudah, bersyukur Pak anak saya sudah di sana, bersyukur cucu saya sudah begini, rumah saya ini, pokoknya yang dimiliki bisa disebutkan. Tapi di saat-saat tertentu saya juga sering menemukan yangkung yangti itu kemudian berkeluh kesah. Pak anak kula pun boten gatekne kula malih. Ada perasaan yang hilang tadi. Yang sebelumnya orang tua tuh merasa dimiliki oleh anak-anaknya. Ketika mungkin disambati anaknya entah perkara keuangan, disambati oleh anak dan cucunya mungkin nasihatnya, disambati dalam banyak hal sehingga merasa dibutuhkan, merasa dimiliki. Mohon maaf, merasa dibutuhkan, merasa dimiliki. Sekarang ketika sudah semakin sepuh, mungkin anak-anak sudah semakin bertumbuh dan berkembang. Anak-anak tidak lagi tanya kepada Mbah Kong atau Yangkung Yangtinya, tapi tanya ke Mbah Google mamanya. Kita sudah mulai jealous, mulai cemburu dengan Mbah Google. Wis takon Mbah Google, kono sithik-sithik takon Mbah Google. Ada perasaan seperti itu, ada perasaan yang hilang. Perasaan tidak dibutuhkan lagi, perasaan terasing, perasaan tidak dimiliki. Itu yang mungkin dirasakan oleh Yangkung Yangti pada saat sekarang ini. Sehingga itu semakin menjadikan beban hidup ini semakin berat. Dan ternyata bukan hanya di tengah keluarga. Bisa jadi perasaan tidak dimiliki ini, perasaan tidak diterima, perasaan terasingkan bisa dialami di mana saja. Bisa di tempat bekerja, di tengah rumah tangga kita, bahkan bisa jadi di tengah gereja. Mbok menawi panjenengan juga sudah mulai berpikir, apa sih yang sepuh kok gak oleh kebaktian, umpamanya begitu. Wong yang lain juga belum kebaktian bersama-sama. Tapi sudah banyak yang kemudian bertanya, Pak Pendeta kenapa sih kok yang nanti kalau sudah ada ibadah yang sepuh gak boleh datang? Ada perasaan seperti itu. Aku disingkir nih, aku gak dianggap, ada perasaan semacam itu. Perasaan tidak dimiliki. Ada sesuatu yang hilang, ada yang diabaikan, ditolak. Ada perasaan itu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang tidak yang dikasihi oleh Allah, mari kita berkaca pada kebenaran firman pada saat ini. Bahwa siapapun apapun keadaan kita, Tuhan akan menyebut panjenengan dan saya anakku. Gambaran entah kita sebagai si bungsu yang betik atau kita si sulung yang begitu taat, kedua-duanya sama merasa tidak dimiliki. Yang bungsu dia pergi menghabiskan hartanya, dia hanya kembali bukan ingin jadi anak, hanya ingin jadi budak saja, ingin menjadi pesuruh, menjadi hamba dari tuannya. Tetapi Tuhan tetap menempatkan anakku, orang tua sebagai gambar ayah, ayah sebagai gambar Allah tadi. Kemudian yang di tengah-tengah sulung yang setiap hari bersama, tapi tidak merasakan bahwa dia dimiliki oleh orang tuanya, kemudian menyampaikan protes, tetap sebutannya adalah anakku. Bukankah kamu bersama-sama dengan aku selama ini? Monggo, mari apapun yang berkecamuk dalam kehidupan kita, mari kita terima dengan ucap syukur. Kalau mbok menawi sekarang kita sudah mungkin anak-anak kita jarang lagi yang sambat kepada kita, jarang lagi mungkin bertegur sapa kepada kita, itu ya karena doa kita yang terjawab. Kalau panjang dulu meminta anaknya supaya bekerja, mungkin mereka sudah bekerja. Dalam situasi sekarang mungkin berat pekerjaannya. Kalau panjenengan meminta Tuhan berikanlah anak di tengah keluarga anak saya, itu doa panjenengan dan dijawab ada anak. Mungkin mereka juga disibukkan dengan mengasuh anak-anaknya. Mungkin ada doa semoga anak saya juga nanti rajin melayani di gereja. Mungkin tidak sempat berkomunikasi dengan panjenengan karena mungkin anak-anak kita juga sedang berpelayanan. Mari benar-benar kita rasakan itu. Tapi tidak usah takut. Kita tetap menjadi milik Tuhan. Kita
menjadi milik Tuhan. Tuhan akan senantiasa, apapun pergumulan panjenengan, ketika panjenengan datang kepada Tuhan mengatakan, anakku, kita adalah milik Tuhan. Mungkin di tempat yang lain kita ditolak, diabaikan, dimusuhi, ditinggalkan. Tetapi di hadapan Tuhan kita tetap miliknya. Dan sejatinya itu lebih daripada cukup. Karena itulah sejatinya yang kita butuhkan, perasaan dimiliki. Dan betapa luar biasanya kalau kita juga mampu mengembangkan dalam kehidupan kita. Perasaan dimiliki. Tidak ada perasaan terbuang, disisihkan, ditolak. Tidak ada. Tidak ada gereja yang menolak kita. Tidak ada anak-anak yang mengabaikan kita, melupakan kita. Tidak ada. Semuanya pasti ingat. Mungkin anak kita tidak sempat bertelepon, tidak sempat nyambangi panjenengan, tapi dalam doa mereka pasti mendoakan panjenengan. Mari kita jalani kehidupan ini. Saya juga sudah 60, saya sudah lansia. Saya ingin menjalani sisa hidup ini dengan penuh syukur dan sukacita. Karena kebutuhan kita yang hakiki, yang pokok, kita adalah milik Tuhan. Itu sudah dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari benar-benar, apapun situasi dan kondisi yang panjenengan hadapi, mungkin kita semakin renta, kita semakin lemah, kita semakin berkurang. Apapun, mungkin ingatan kita, pendengaran kita, kesehatan kita. Tapi yakinlah, Tuhan yang miliki kita tidak akan pernah mengabaikan panjenengan, tidak akan menolak kita, tidak akan pernah mengabaikan kita. Karena kita adalah anak-anaknya, kita adalah miliknya. Mari kita jalani sisa hidup dan kehidupan ini dengan tetap setia kepada yang empunya kita, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh sukacita. Ketika mungkin kita sudah dipuaskan dengan memiliki ini dan itu, walaupun mungkin masih ada perasaan yang kurang. Namun ada kebutuhan hakiki yang lain yang telah Tuhan nyatakan, yaitu perasaan, keinginan untuk dimiliki. Bukan sesuatu yang terhilang, bukan perasaan diabaikan, dianggap sepi, ditinggalkan, atau mungkin juga perasaan ditolak. Entah itu di tengah keluarga, di tempat kerja, bahkan mungkin juga di gereja. Ada perasaan tidak dimiliki. Tidak. Jangan biarkan perasaan itu menjadi liar dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Allah akan senantiasa menyebut kita anakku. Allah memiliki setiap kita dan kita adalah miliknya. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh syukur dan sukacita seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Sesaat kita akan mendengarkan paduan suara dari Adi Yuswo. Dipersilahkan. Tuhan
Kita akan melanjutkan dengan bersama-sama kita mengaturkan persembahan. Dipersilahkan Pak Rencono untuk mengantar persembahan. Bapak, Ibu, Saudara, para adiyuswa yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kita. Namun sebelumnya mari kita dasari dengan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 30 ayatnya yang kelima dan yang keenam, yang demikian firman-Nya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Demikian firman-Nya. Bersamaan dengan kantong persembahan beredar, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 450, kita pujikan bait pertama dan ketiga. Baiklah Bapak Ibu, hari persembahan kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami patut mengucap syukur karena karunia Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, Engkau memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu, para adiyuswa. Dan saat ini Engkau beri kesempatan untuk memuji dan meluhurkan nama-Mu. Tuhan di surga, terima kasih semuanya itu.
Dan patutlah kiranya kami berucap syukur yang hamba-Mu wujudkan dengan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan, persembahan ini yang sebagian kecil hamba-Mu ambil dari berkat-berkat Tuhan yang berlimpah, Engkau berkati, biarlah berkat ini bermakna bagi pelayanan di Gereja Kristen Jayaweran Waru ini pada khususnya. Terima kasih Bapa di surga, apabila ada kurang dan salahnya di dalam kami mempersembahkan, Engkau mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini marilah kita memasuki di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Di dalam kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa, satu ungkapan yang membuat kami merasa bahwa Engkau memiliki kami, yaitu betapa Engkau memelihara dan cinta-Mu, kasih-Mu senantiasa menyapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih melalui kesaksian firman Tuhan pada saat ini, Engkau telah memberikan kelegaan kepada kami semuanya, secara khusus untuk Yang Kong Yang Ti di dalam menjalani hidup pemberian Tuhan. Betapa kami semuanya merasakan sapaan kasih-Mu yang begitu lembut, yang memberikan kelegaan dan kebahagiaan di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami sebagai anak ataupun cucu di dalam memberikan cinta kasih yang utuh kepada orang tua yang kami kasihi. Biarkanlah keluarga demi keluarga boleh merasakan cinta Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami berdoa secara khusus untuk kehidupan Yang Kong Yang Ti di dalam kesehatan, di dalam setiap pergumulan yang boleh Tuhan nyatakan. Biarkanlah ini semuanya menjadi bagian yang utuh, bahwa Engkau telah memelihara, Engkau telah menguatkan, dan Engkau telah memberikan penghiburan kepada kami semuanya. Sehingga secara khusus orang tua terkasih kami ini tetap merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, tetapi justru Tuhan hadir membersamai di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami, bangsa yang telah Engkau berkati melalui setiap para pemimpin yang boleh memberi diri di dalam memimpin bangsa ini. Biarkanlah setiap upaya, setiap usaha yang telah mereka semua lakukan untuk terwujudnya kedamaian bagi bangsa ini, Tuhan yang memberkati. Demikian pula kami berdoa untuk setiap kondisi bangsa kami ataupun juga dunia kami, di mana pandemi COVID masih ada sampai dengan saat ini. Tuhan, biarkanlah melalui para pemerintah ataupun tenaga medis, Engkau pun juga senantiasa memakai mereka semuanya untuk menyatakan cinta-Mu di dalam menangani pandemi COVID-19 ini, sehingga semuanya boleh menjadi bagian yang nyata. Apa yang telah kami butuhkan, Engkau yang mencukupkan. Bapa di dalam surga, kami pun juga berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan, Bapak Pendeta Adi Sanyoto, Bapak Ibu GI, Penatua Diaken, dan seluruh badan pembantu,
di dalam memberi diri melayani Tuhan melalui jemaat-Mu di tempat ini. Berkatilah mereka pribadi lepas pribadi, keluarganya, pekerjaannya, bahkan kesehatannya. Biarkanlah semuanya tetap ada tangan kasih Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah persembahan yang terbaik bagi hidup kami ketika Engkau telah memakai kami di dalam keterbatasan untuk tetap melayani Tuhan. Terlebih keberadaan Yangkong Yangti yang kami kasihi, Tuhan yang memelihara. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini dengan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 362. Kita pujikan bait yang pertama saja. Mari pada saat ini kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Sukacita yang bersumber dari Allah Bapa, damai sejahtera yang bersumber dari Yesus Kristus, dan penyertaan serta penghiburan yang bersumber dari Roh Kudus senantiasa memampukan orang-orang yang kami kasihi di dalam menghayati hidup pemberian Tuhan mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.